Adik-adik, apa kabarnya? Semoga kalian masih tetap semangat ya untuk belajar. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai siklus karbon, bagian dari siklus biogeokimia ya adik-adik. Nah, unsur utama penyusun molekul hidup termasuk DNA itu merupakan karbon ya adik-adik. Jadi karbon ini sangat penting. Sementara sumber karbon itu sendiri kalau di udara berasal dari proses respirasi, erupsi vulkanik, pembakaran bahan bakar fosil, dan dari asap pabrik, dan industri atau rumahan ya adik-adik. Dan yang melakukan respirasi tidak hanya manusia, hewan, tumbuhan juga ya adik-adik. Nah, karbon dioksida sendiri dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk fotosintesis yang nanti akan menghasilkan oksigen yang kembali akan dimanfaatkan untuk respirasi. Nah, ketika hewan dan tumbuhan ini mati, nanti akan membentuk fosil minyak bumi atau batu bara kalau untuk tumbuhan. Nah, nanti menumpuk di permukaan tanah atau bisa juga di perairan. Nah, yang kemudian bisa kembali dimanfaatkan untuk menjadi bahan bakar kembali ya adik-adik. Nah, pada siklus karbon adik-adik terjadi 3 aliran ya. Pertama, aliran zat kimia dari bio atau makhluk hidup ke geo atau bumi. Nah, contohnya ketika proses ekskresi atau nanti ketika mati akan diuraikan. Nah, itu semuanya penguraiannya akan kembalikan ke bumi. Nah, aliran kedua dari bumi ke makhluk hidup. Jadi pemanfaatan zat kimia oleh tumbuhan, oleh akar tumbuhan. Nah, itu merupakan contoh aliran geo ke bio, dari permukaan dari bumi misalnya dari tanah ke makhluk hidup yakni pada tumbuhan. Nah, aliran yang berikutnya adalah dari geo ke geo adik-adik ya. Jadi senyawa kimia misalnya nih dari udara atmosfer pindah ke daratan. Contohnya lagi kalau kita lihat lewat presipitasi atau hujan dari darat akan berpindah ke udara, atau dari darat ke air, atau dari air ke daratan. Nah, siklus karbon, kalau di awal kan kita mengatakan siklus biokimia. Nah, ini karbon dipertukarkan antara biosfer, hidrosfer, geosfer, dan atmosfer bumi. Jadi sebenarnya sedikit kompleks ya adik-adik. Nah, sekarang kita masuk kepada siklusnya itu sendiri. Jadi pertama kita lihat bahwa karbon dioksida nanti bisa ditangkap oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Jadi dari atmosfer akan masuk kepada tumbuhan. Nah, di dalam tumbuhan terdapat karbon organik ya adik-adik. Nah, selanjutnya nanti lewat rantai makanan, tumbuhan akan dimakan oleh hewan herbivora. Nah, herbivora nanti akan dimakan oleh karnivor. Jadi demikian selanjutnya. Jadi ada rantai makanan sehingga karbon itu berpindah. Nah, hewan juga akan melakukan ya ekskresi, kemudian respirasi yang akan mengembalikan, kalau lewat respirasi CO2 akan dikembalikan ke atmosfer, atau nanti urin atau sisa-sisa dari makhluk hidup itu termasuk dari tumbuhan selesai itu akan dikomposisi, diuraikan oleh dekomposer, bakteri ataupun jamur. Nah, nanti akan mengembalikan karbon itu ke bumi ya adik-adik, ke tanah. Nah, selanjutnya hewan dan tumbuhan juga akan mati ya adik-adik dan akan membentuk fosil. Nah, nanti fosil yang berupa nanti akan membentuk minyak bumi ataupun batu bara kalau sisa-sisa tumbuhan ya adik-adik. Nah, itu akan diolah menjadi bahan bakar fosil yang nanti akan dipakai kembali oleh industri, oleh kendaraan bermotor, dan lain-lain ya adik-adik. Nah, jadi kembali karbon dioksida itu kembali lagi ke atmosfer. Nah, kemudian siklus karbon ini tidak hanya terjadi di daratan ya adik-adik, tetapi di perairan juga terjadi, karena kita tahu di perairan juga ada tanaman air ya, ada organisme air juga. Nah, ini dia kalau kita lihat yang terjadi pada perairan. Sebelumnya kita tahu bahwa faktor yang mempengaruhi siklus karbon di perairan itu ada berapa. Pertama ada kadar pH di air laut, penguapan air laut, pelapukan batuan, kemudian ada gunung berapi di bawah laut, difusi CO2 di udara, dan pelarutan batuan karbonat. Fitoplankton juga sebagai penyerap karbon ya adik-adik. Jadi fitoplankton ini juga penting di perairan. Nah, sekarang kita lihat bahwa karbon dioksida nanti akan berikatan dengan air membentuk asam karbonat ya adik-adik.
Nah, selanjutnya nanti setelah CO2 ini membentuk ion karbonat terurai, nah bikarbonat ini yang merupakan sumber karbon bagi alga yang kemudian nanti akan berfotosintesis memproduksi makanan bagi alga itu sendiri dan organisme yang ada di air. Nah, saat organisme air ini kemudian melakukan respirasi, karbon dioksida yang dikeluarkan nanti akan menjadi bikarbonat. Nah, jumlahnya ini sebenarnya seimbang dengan jumlah karbon dioksida yang ada di air ya adik-adik. Jadi yang tersedia dengan yang nanti dipakai itu sama, seimbang. Nah, organisme perairan ini juga akan mati ya, nanti diuraikan juga oleh dekomposer, ada jamur, ada bakteri, ada beberapa yang tenggelam ke dasar laut, menumpuk, nanti kemudian dalam beberapa waktu akan membentuk lapisan yang akan mengubah karbohidrat menjadi minyak bumi dan gas alam ya adik-adik. Jadi kembali menjadi bahan bakar fosil yang kemudian nanti akan dimanfaatkan oleh industri menjadi bahan bakar. Nah, itu tadi mengenai siklus karbon. Semoga kalian paham. Jika kalian masih punya pertanyaan, silakan kalian tuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar ya adik-adik. Kita bertemu pada materi selanjutnya. Salam.